A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS expertise. Contohnya begini, ditaruh di posisi yang krusial. Order misalkan, purchase order, logistik. Nah, sudah bubar wassalam. Forecasting nggak bisa. Jadi kalau beli itu nunggu habis dulu. Wah, ini gimana? Supply chain manajemennya nggak jalan. Nanti ada contoh supply chain management. Saya minum dulu, haus. Jadi belinya itu nunggu habis dulu. Nah, itu gimana nggak Lin? Kenapa? Akhirnya apa? Obatnya beli di luar. Yang diskonnya kagak ada. Beli di apotek, misalkan contoh obat ya. Ternyata tambah bengkak karena biayanya nggak dapat ini. Beli nunggu habis. Nggak akan tercipta Lin di sana. Ini Bapak Ibu 4 hal efisiensi fokus repeatedness. Jangan sampai ada pengulangan untuk hal yang sama diulang-ulang. Jadi prosesnya itu diulang lagi. Dok, ini verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi kalau prosesnya sama dari ulang itu bukan verifikasi dan validasi, itu repeatedness. Diulang lagi. Makanya tadi saya sampaikan di depan, Bapak Ibu, pendekatannya tolong kuantitatif. Jadi ada statistical kuantitatif buat verified apakah validasi angkanya ini benar atau tidak. Kita bisa bicara mean, median, mode, standar deviasi, kemudian bisa bicara z value dan sebagainya. Itu bentuk pengorbanan kalau kita mau bicara validasi dan secara kuantitatif. Jadi bisa dibilang subjektivitasnya akan rendah. Kita bicaranya objektivitas. Jangan sampai ada repeatedness. Coba dibongkar di tempat Bapak Ibu. Jangan-jangan ini SPO-nya itu ya sama, cuman bahasanya beda-beda dikit. Kalau misalkan mau dilinkan di sudut pandang inventory dulu atau dari sudut pandang waktu tunggu pasien, itu ternyata berulang. Ini melakukan, dia melakukan. Itu masalahnya ada di repeatedness. Pengulangan hal yang sama. Jadi kerjaan yang sama diulang oleh unit yang berbeda. Waktu kerjanya yang kita bayar pakai gaji itu tidak Lean sama sekali. Udah ya, saya udah buatin semua. Akan ada yang hilang, itu dari repeatedness. Yang kedua, long process. Hati-hati dengan long process. Ini birokrasinya memang terlalu panjang. Dok, kalau ini sudah dari peraturan negara bagaimana? Saya nggak bisa jawab kalau seperti itu. Ya, bisa dirampingkan tidak. Jadi harus ke sana. Ngajuinnya sekarang, turunnya 3 bulan kemudian. Ya sudah, wassalam. Nggak bisa kita bicara Lean. Bisa fokusnya ke agile. Bisa ke agile atau Lean, agile. Cuman ya kalau sudah sampai, sekali lagi kalau misalnya sudah sampai tadi pemerintahan, saya tidak ada pengalaman di sana. Saya murni di swasta dan bicara bisnisnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah zero waste. Ya, zero waste. Waste ini tidak selalu dalam bentuk barang, effort, waktu, kemudian prosedur. Jadi tidak ada yang tersia-siakan. Bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada yang tersia-siakan. Misalkan Bapak Ibu sudah punya SIM RS, ya, sudah punya SIM RS Kanza lah yang gratisan, contohnya SIM RS Kanza. Jadi ada proses yang Bapak Ibu Kanzanya ngetik, manualnya nyatet Google Sheet. Nah itu mana nih, dua-duanya hal yang sama, waste-nya tetap kesisa gitu kan. Satunya Google Sheet untuk topik yang sama, satunya dari Kanza, dari SIM RS. Jadi untuk topik yang sama, kerjaan yang sama, dua-duanya dikerjain. Dok, untuk mencocokkan, untuk bicara, ya satunya yang dibenerin, apakah SIM RS-nya yang dibikin valid atau Google Sheet-nya yang memang pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ya itu waste-nya terlalu besar di sana. Selanjutnya yang bikin inefisiensi tidak Lean adalah indirect communication. Ya, ini bahaya sekali ini. Ini yang membuat, nanti kita bicara detailingnya di chapter kedua, sama contohnya, sama case study-nya yang kita kerjakan, ya. Indirect communication. Ini yang membuat Lean itu kenapa miskomunikasinya, perubahan biasnya itu akan tinggi sekali. Komunikasinya itu lewat perantara.
lewat perantara ini sama sekali tidak lean. Lewat perantara tergantung perantaranya nih, perantaranya nyampein atau enggak, nyampeinnya sama atau tidak, dirubah atau tidak, ada bumbunya atau tidak, yang satunya yang awalnya minta berapa jadi berapa, yang A jadi A plus, B jadi B minus. Nah ini hati-hati, ini tidak lean ya. Jadi secara fundamental tadi di awal kita bicara dasarnya dari Toyota Ways ada 14, kita tidak melebar ke Kaizen, Kanban, PDSA, itu sudah saya Bapak Ibu sudah terpapar ya, Sigma, Black Belt dan sebagainya. Kita bicara lean operasional untuk healthcare, itu indirect communication. Sampai sini dulu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk fundamental, teori, dasar, setelah ini kita ke implementasinya. Aman ya? Ya, lanjut. Ini masih fundamental, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini yang tadi saya sampaikan di bawah, culture and capacity, hire the right people. Kalau people-nya salah di tempat yang salah, contoh di logistik, ya sudah, nggak mau modelin gimana itu orangnya salah, ya nggak bisa. Dok, karena ini bawaannya pemilik, ya wassalam. Bukan kompetensinya ditaruh di tempat yang tidak kompeten, ya tinggal tunggu boncosnya aja. Gitu. Sudah nggak lean di situ. Masalahnya di mana? Mau ngubek-ngubek pakai teori super profesor siapa itu, kalau hire the right people-nya itu sudah di sini. Ya masalahnya bukan di teorinya, bukan di keilmuannya. Di sininya hire the right people-nya ini masalahnya di sana. Mau muter-muter, mau pakai rumus statistik chi-square yang mau gimana variasinya, mau diubek-ubek, standar deviasinya, outlier-nya di sini. Jadi nggak bisa mentok gitu. Mau pakai model, misal Bapak Ibu disekolahin mau sampai profesor, doktor, S3, S4, modelnya di sini ya wassalam, tidak bisa. Ya, develop a competent workforce, be ethical, ini ini sudah biasa ya, sudah biasa ini, yang bagus. Internal perspektif, meet customer needs, expectation dan sebagainya. Contoh yang tidak lean nanti kita akan bahas adalah dokter praktek ya, ketepatan dokter praktek rawat jalan. Nah ini kan kalau nggak lean semuanya, nyampe waktu tunggunya sampai berapa ratus menit. Kenapa? Di dokternya itu waktu tunggunya lama misalkan. Kalau nunggu waktu dokternya lama, obatnya lama, bayarnya lama. Kalau BPJS kan sudah ada hitungannya waktunya, kemudian nanti pendekatannya bagaimana agar bisa lean di sana, di seterusnya. Dirawat inap pun sama. Yang paling penting di inventory ya, nanti biar COGS-nya, cost of goods sales-nya, APP-nya bagus. Sebenarnya berapa dari global budgeting, dari revenue kita mau taruh COGS berapa, kita mau taruh OE operational expense-nya berapa. Nanti ada contohnya yang kita lakukan. Balik lagi, rumah sakit Bapak Ibu di target EBITDA berapa, earning before interest, tax, depreciation, itu mau ditarget berapa, 25, 30, 15 atau 10. Kalau misalkan ternyata ada investment activities di sana, EAIT-nya mau dimasukkan depresiasi atau tidak, ya, depresiasinya mau model lurus atau gradual, itu akan mempengaruhi nanti ke OPEX-nya ya. Ternyata rumah sakit Bapak Ibu sedang membangun sesuatu, CAPEX-nya ngambil dari OPEX apa dari investment, makanya dapat membaca laporan keuangan minimal yang 3, laporan equity kan enggak usah, itu bagiannya owner ya. Bapak Ibu harus bisa membedakan minimal dan membaca dan menginterpretasikan balance sheet atau neraca, kemudian income statement atau laba rugi, yang ketiga laporan arus kas atau cash flow. Jangan sampai ketukar. Ini ya ngambilnya dari mana? Jadi ketukar antara cash flow sama income statement. Ya pokoknya laporan keuangan, Dok. Iya, kita semua tahu itu laporan keuangan. Tiga-tiganya fungsinya beda. Neraca untuk apa? Laba rugi untuk apa?
cash flow untuk apa? Ngelihat, contohnya ngelihat bleeding di mana? Ngelihat bleeding bisa nggak di neraca? Atau ngelihat bleedingnya di mana? Di laba rugi. Di laba ruginya bagus, tapi kok empot-empotan tiap bulan. Coba lihat di cash flow-nya, di arus kasnya. Ini ada bleeding di mana? Sebenarnya laba ruginya bagus ini bukan karena operational activities, tapi karena investment activities. Karena akhir tahunnya mau window dressing, nggak bisa juga dipakai. Gitu. Kita langsung ke detailing Bapak Ibu ya. Lean yang pertama dari depan dulu. Dari depan sudah lean atau tidak tempat Bapak Ibu itu bisa diukur dengan utilisasi ruangan poliklinik ya. Jadi kan tempat Bapak Ibu punya ruangan buat dokter praktek itu kan banyak ya. Yang pertama adalah ruangan itu bukan miliknya dokter tertentu, bukan spesialis tertentu. Nah ini bahaya nih, itu udah nggak lean sama sekali. Ini dok ruangan poli apa gitu, poli spesialis apa, udah pakem di situ dok, nggak bisa diutak-atik. Ya udah nggak bisa lean karena kerajaannya di situ, misalnya kasarannya di situ. Nggak bisa. Ruangannya ya ruangan 1, 01, 02, 03. Dia bisa dipakai untuk dokter siapapun selama jamnya berbeda ya. Jangan dimatikan, dipatenkan. Ini ruangan saraf, poli saraf, ini ruangan bedah, ini ruangan ini. Enggak cerita. Ruangannya apa namanya kan di tempat Bapak Ibu kan ada nama ruangan 1 ya. Klinik 1, tuh, klinik 2, klinik 3. Ini kalau sudah dipatenkan ruangan spesialis ini, yang spesialis lain nggak boleh pakai. Nah untuk peralatannya yang bisa digabung, yang bisa nyambung, misalkan kalau dalamnya alatnya misalkan ada towernya, ada banyak dokter yang spesialis lain yang bisa digabung gitu kan. Ini saya klik dulu contohnya. Kalau di rumah sakit ini tuh problemnya bukan tidak ini ya, tapi belum efektif kepake karena masih banyak ruangan yang kosong. Total utilisasinya masih 20%, jadi masih banyak yang kosong. Ini ya kalau misalkan dokter saya nggak mau dipindah, ini masih tinggal pilih yang banyak yang kosong. Ini salah satu indikator lean di rawat jalan ya minimal 80% lah sudah terisi 60. Kalau ini belum maksimal di rumah sakit ini. Kenapa? Karena nanti saya sampaikan kondisi cash flow-nya di rumah sakit ini masih diatur untuk capex. Jadi kalau kebanyakan dari operational expense di sudut pandang GF-nya akan terlalu besar. Rumah sakit ini bornya luar biasa, dirawat inapnya kekuatannya, dirawat jalannya kalau ditambahkan overhead-nya akan lebih tinggi. Ya, jadi ruangan 1, ruangan 3, ruangan 2, ruangan 5 dibuatkan seperti ini, utilisasi ruang. Nah, share-nya terlihat ya? Terlihat dok. Utilisasi ruangan poliklinik ya. Ya, oke. Utilisasi ruangan poliklinik ya. Jadi ini masih 20%. Ini yang pertama pakai ya. Pakai apa namanya? Dok, pertanyaannya, dokternya nggak mau dok pindah. Ya, karena sudah nyaman di sana gitu. Ya, bisa persuasif, bisa pendekatan macam-macam ya. Itu seninya di sana. Negonya gimana? Kalau di MOU misalkan mau diamankan dengan dokter baru di MOU ya di situ itu dikasih pasal saja, dibunyikan bahwa bersedia untuk praktek di ruangan poli manapun yang tersedia gitu. Kalau misalkan enggak, saya maunya angot di sini gitu misalkan, ya itu persuasif saja, masing-masing ya bisa sendiri-sendiri. Ini salah satu indikator untuk lean dari sudah maksimal atau belum, sudah ramping atau belum. Terutama mungkin kalau rumah sakit kita ruangannya tidak terlalu banyak ya, jadi tidak ramping, ruangnya tidak terlalu banyak. Kadang rumah sakit bikin polinya tuh sangat mewah, jadi gede banget, tapi pasiennya BPJS-an, nah itu kurang lean juga itu. Kalau misalkan memang target marketnya itu eksekutif, tidak ada masalah. Target marketnya non BPJS, tidak ada masalah. Karena kita ngitung unit cost-nya, ruangannya, lebarnya, ada indirect cost yang harus dibebankan ke sana. Kalau misalkan fokusnya BPJS-an, square root-nya itu luas ya dijadiin 2 pakai sekat atau apa, itu enggak